Tidak, awas di belakang kamu. Tapi dengan kondisi kepalanya ini masih meringkuk ke bawah. Nah, dari tempat kejadian menuju ke rumah si Amel, darah Dinda yang digotong itu netes-netes. Seakan-akan menjadi jejak tragisnya kejadian pada malam itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur, gimana kabar kalian? Sehat? Semoga kalian semua senantiasa diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balik lagi nih dulur, bareng saya di sini Muhammad Reza Maulana yang akan membawakan sederet kisah mistis yang tentunya menyeramkan. Dan dimana lagi kalau bukan di channel Tapak Misteri. Jadi dulur, kisah yang akan saya bawakan pada kesempatan kali ini merupakan sebuah kisah nyata yang dikirimkan langsung oleh seseorang bernama Cindy. Kalian penasaran dengan kisahnya? Langsung aja kita mulai ceritanya. Cindy merupakan seorang karyawati di salah satu perusahaan tekstil terbesar yang ada di daerah Jawa Tengah. Lebih tepatnya, itu di daerah Semarang. Cindy ini adalah seorang perantau dulu. Dia merantau dari Gerobokan, dari kampungnya, menuju ke Semarang untuk mencari nafkah, karena ia adalah seorang tulang punggung keluarganya. Di Semarang, Cindy juga memiliki 4 teman. Dan mereka bernama Ais, Amel, Aca, dan juga Dinda. Nah, kelima anak ini termasuk Cindy, ini merupakan wanita yang menurut saya ya, ini adalah wanita-wanita unik. Karena kalian tahu, hobi mereka adalah mengeksplor tempat-tempat yang konon katanya angker. Nah, di suatu ketika, saat mereka semua sedang berada di kantin tempat mereka bekerja. Saat itu mereka lagi ngobrol, duduk bareng. Tiba-tiba Amel membuka obrolan dengan bertanya, "Kemana lagi nih kita?" Sejenak mereka semua ini terdiam. Karena mereka berpikir juga, pasti yang dimaksud oleh si Amel adalah tempat kemana untuk mereka semua ini melakukan uji nyali atau mengeksplor hal-hal goib. Cindy ini yang sudah terbiasa. Sebenarnya Cindy ini mengekang teman-temannya ini untuk stop dan berhenti melakukan hal-hal yang non-faidah seperti itu. Udahlah, gak usah kita lanjutin kegiatan-kegiatan kayak gini. Lagian juga apa sih gunanya? Apa sih faedahnya? Mending kita fokus kerja, nikah, kaya. Tapi, apa yang dikatakan oleh Cindy ini hanya menjadi sebuah cibiran untuk teman-temannya. Nggak bisa sih. Pokoknya sebelum kita melihat secara langsung, secara detail penampakan yang katanya itu beneran ada, kita nggak bakalan berhenti. Yaudah, kalau kalian maunya seperti itu, aku nggak mau ikut campur. Nah, mereka kembali masuk kerja. Di dalam tempat kerjanya, Cindy yang lagi fokus kerja. Dia ini kayak gelagatnya kayak orang yang ketakutan. Dia tengok kanan kiri, ke belakang, ke depan dia. Pokoknya dia ini ketakutan. Gitu. Nah, sampai di titik di mana ini sebuah hal yang benar-benar mengejutkan. Kalian tahu apa yang terjadi? Cindy tiba-tiba teriak. Kenceng banget. Dia teriak dengan entah apa yang terjadi saat itu. Dia benar-benar teriak sekencang mungkin. Dan dari teriakan Cindy ini membuat semua orang yang ada di tempat itu kaget. Mereka langsung nih, keempat teman Cindy ini langsung nyamperin tempat duduk Cindy dan
Mereka langsung nanya, kamu kenapa Sin? Tapi saat itu, Cindy ini benar-benar masih kayak orang yang trauma dan ketakutan banget. Dia nggak mau jawab hingga tibalah di jam istirahat kedua. Nah, saat itu mereka kumpul lagi nih di kantin. Dan di situ Cindy baru berani menceritakan tentang apa yang ia rasakan tadi. Cindy cerita kalau dia ngerasa kayak ada banyak banget pasang mata yang melihat ke arahnya, yang memantau ke arahnya. Nah, dari cerita Cindy ini, semua temennya ini bukan ngerasa takut, bukan merinding, atau apapun itu. Mereka semakin penasaran dan mulai memiliki ide yang menurut saya konyol. Karena mereka ingin melakukan eksplorasi di tempat itu. Nah, ditambah lagi, ada salah satu bapak-bapak yang menceritakan kalau ternyata tepat di belakang kantin di mana mereka semua ini sedang duduk, itu ada sebuah gedung. Nah, gedung itu merupakan gedung bekas gudang penyimpanan tempat mereka kerja. Ini gedung tempat penyimpanan barang-barang. Ya, dulu. Di situ terjadi sebuah kebakaran hebat yang mengakibatkan gedung itu terbengkalai dan tidak digunakan lagi. Ditambah satu lagi. Dulu, waktu gedung itu terbakar, ada salah satu korban jiwa. Ya, karyawati di tempat itu juga. Dan beliau bernama almarhum Murni. Dari apa yang diceritakan oleh sang informan, mereka bukan semakin enggan, semakin takut. Mereka semakin beringas dan mereka semakin tertantang. Setelah pekerjaan mereka selesai, mereka pulang pada hari Selasa. Mereka berkumpul di kos-kosan Cindy. Nah, hari Selasa itu mereka libur, ngumpul di kos-kosan Cindy berlima. Mereka ngobrol tentang apa yang akan mereka lakukan nanti malam. Di malam Rabu, mereka rencana akan melaksanakan eksplorasi di tempat itu. Awalnya, Cindy ini menolak karena dia merasa ketakutan. Tapi karena tadi, Cindy gak enak dengan teman-temannya yang sudah lama ia kenal. Hingga pada akhirnya Cindy pun menurutinya dan ikut bersama mereka. Pada malam Rabu, tepat pada pukul 11 malam, mereka semua berangkat dari kos-kosan Cindy menuju tempat di mana mereka semua bekerja. Mereka berangkat berlima, naik motor. Tiba di depan gerbang tempat mereka bekerja ini. Mereka berhenti dan Amel melangkah menuju pos penjagaan. Di situ terlihat ada seorang bapak tua yang sedang tertidur. Amel memanggil, Pak Amir, si bapak ini langsung bangun dan dia kaget. Dia langsung kayak nengok-nengok gitu. Dia bingung buat apa mereka datang ke sini. Pak Amir ini ngedekat ke gerbang, terus nanya, kalian mau apa? Ini Pak, saya mau masuk, ada yang ketinggalan. Dari tatapan Pak Amir, ini seakan-akan Pak Amir ini udah curiga dan gak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Amel. Tapi Amel ini pinter ya, dia ngeluarin sebungkus rokok dari dalam tasnya dan disodorin melalui sela-sela pagar. Pak Amir di situ masih bingung. Tapi Amel juga menjelaskan maksud dan tujuan mereka sebenarnya datang ke tempat itu malam hari. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan oleh Amel, Pak Amir pun membukakan gerbang sembari berkata, jangan masuk dulu, ini bawah. Sambil menyodorkan satu buah senter dan satu buah walkie-talkie yang sudah terhubung ke pos penjagaan yang dipegang Pak Amir itu. Nah, kemudian mereka pun menerima barang yang diberikan oleh Pak Amir. Setelahnya mereka semua masuk. Belum jauh dari pos penjagaan, tiba-tiba Cindy berhenti dan menarik tangan Dinda. Tarik, Din, aku nggak ikut ya. Aku di sini aja sama Pak Amir. Aku takut, Din. Kamu beneran gak mau ikut? Emang kamu gak penasaran dengan apa yang terjadi sama kamu waktu itu? Lagian, kamu gak takut sama Pak Amir? Tuh, lihat Pak Amir.
Memang ya dulur, Pak Amir ini dikenal sama karyawan di tempat kerja itu sebagai orang yang ketus, garang, kemudian juga ya galak gitu loh. Nah, si Cindy ini nengok ke arah Pak Amir yang menatapnya dengan ketus. Dari tatapan itu membuat Cindy memutar otaknya kembali dan dia melanjutkan untuk ikut bersama teman-temannya. Ya udah, aku ikut, daripada aku di sini sama Pak Amir, mending aku ikut kalian. Lanjut, mereka berjalan. Jalan, gak lama. Cindy minta berhenti lagi. Nah, posisinya itu Cindy di urutan bagian kedua. Nah, di belakangnya ini ada 3 temannya lagi, sedangkan di paling depan itu adalah si Aca. Dan saat itu, si Cindy ini tiba-tiba berhenti, membuat teman-teman yang ada di belakangnya ini menabrak dia. Si Ais ini nanya, kamu kenapa sih Sin? Kok berhenti? Bentar, kok aku nyium ada bau melati ya? Ya iyalah, orang aku bawa melati kok. Ternyata itu suara Amel yang berada di barisan paling depan. Nah, tak disangka juga, tanpa sepengetahuan Cindy, mereka berempat ini sudah menyiapkan berbagai macam barang yang katakan mampu memanggil aura-aura negatif mendekat. Barangnya ini berupa kembang melati, menyan, dan juga dupa. Ya, kalau menurut saya mereka ini terlalu niat banget ya dulur ya untuk melakukan hal-hal seperti itu. Nah, di situ Cindy ini cuma bisa kayak bengong, kaget dan heran. Ais ini bilang, udah, ayo kita lanjut, bentar lagi sampai. Lanjut mereka jalan. Tibalah mereka di depan gedung yang lumayan besar gedungnya, dengan pintunya ini tertutup tapi bisa dibuka, digeser. Buka. Baru dibuka, mereka langsung disambut dengan aroma bau bangkai yang menyengat. Di situ sebenarnya Cindy ini lagi-lagi merasa ada yang aneh gitu loh. Tapi ya mau gimana lagi, dia tetap lanjut, dia tetap ikutin teman-temannya. Masuklah mereka ke dalam gedung itu, mereka bakar dupa, mereka tebarin menyan, mereka tebarin bunga melati di setiap sudut yang ada di tempat itu. Nah, setelahnya mereka duduk melingkar sambil nyalahin lilin. Mereka tunggu, hampir ada setengah jam mereka nunggu. Mereka tidak menemukan apapun. Belum sempat mereka berdiri dari tempat duduknya, tiba-tiba si Cindy ini laki-laki dia teriak. Dia teriak kenceng banget sambil berdiri dan berlari menuju ke pintu depan. Nah, dia lari berhenti di gerbang, pas banget di samping pos penjagaan, di mana di situ ada Pak Amir. Pak Amir ketiduran lagi dan ketika sadar itu ada Cindy di sampingnya. Sedangkan teman-teman yang lain, si Aca, Dinda, dan juga Ais ini ikut ngejar Cindy. Tapi si Amel ini tetap berada di dalam gedung itu sambil dia megang kamera handphone, berharap ada penampakan. Kalau menurut saya ya, kalau terjadi seperti itu, temannya lari, semuanya lari, saya sih ikut lari daripada harus di situ sendirian, kan gitu. Tapi beda lagi dengan si Amel ini, dia tetap record gitu loh. Dia puterin kamera, berharap menemukan sesuatu. Dia lagi muterin kamera, dari belakangnya ada yang nepuk. Dia langsung kaget, nengok ke belakang, gak ada sih. Barulah di situ Amel mulai merasa ketakutan. Amel pun ikut nyusul keluar, bertemu mereka semua di gerbang utama. Di situ keempat anak ini langsung menanyakan tentang apa yang terjadi kepada si Cindy. Sin, kamu kenapa sih? Kamu kenapa kok teriak? Enggak apa-apa, udah. Ayo kita pulang, ayo buruan kita pulang, ayo. Pak, makasih ya. Masih sempet-sempetnya Cindy ini berpamitan ke Pak Amir yang ada di dalam pos itu. Mereka pun pulang kembali ke kos-kosan Cindy. Sampai di kos-kosan mereka ngobrol lagi. Disitulah Cindy baru menceritakan apa yang terjadi kepada teman-temannya. Cindy bilang kalau tadi
Saat mereka semua lagi duduk, itu tiba-tiba di telinga bagian kirinya seakan-akan ada hembusan nafas yang benar-benar tertuju ke telinganya. Kemudian dari hembusan nafas itu terdengar teriakan, "Pergi!" Kenceng banget. Itu benar-benar didengar oleh Cindy. Mendengar apa yang diceritakan oleh Cindy tentang apa yang terjadi barusan, Amel ini langsung menanggapi dengan berkata gini, sayang banget, itu kamu yang dengar, bukan aku. Coba kalau aku yang dengar, bakal aku cari dari mana asal usul suara itu. Jangan ngawur kamu, jangan main-main. Udah, ayo kita istirahat, besok kita kerja lagi. Mereka pun tidur. Pagi harinya mereka berangkat bekerja. Nah, gak kerasan itu. Singkat, seminggu pun berlalu. Tapi dari perjalanannya, mulai dari mereka menelusuri kejadian atau hal-hal mistis di gedung waktu itu, hingga seminggunya Cindy ini semakin kerap mengalami hal-hal yang di luar nalar. Mulai dari terdengarnya suara tangisan di kos-kosannya, kemudian juga melihat sosok bayang-bayang di tempat kerjanya. Bahkan satu hal yang tidak bisa dilupakan oleh Cindy ini mengalami sebuah mimpi yang benar-benar buruk banget. Dan mimpi ini tertuju ke salah satu temannya. Di sini Cindy tidak menceritakan tentang mimpi itu kepada saya ataupun kepada tim saya. Karena kata Cindy, dia khawatir ini memicu kekhawatiran kita semua yang mengalami mimpi buruk terhadap orang-orang yang ada di dekat kita. Oke, kita lanjut lagi. Nah, saat itu selang seminggu berlalu, kembali Amel mengompori teman-temannya. Dia menemukan sebuah spot atau tempat uji nyali baru. Namun, tempat ini jauh dari di mana mereka berada. Karena tempat ini itu berada di kampung halaman Amel. Amel cerita nih tentang seperti apa sih tempat itu. Ternyata tempat yang akan dijadikan uji nyali selanjutnya itu sebuah rel perlintasan kereta api yang menurut warga tempat itu angker. Karena kerap terjadi seperti kecelakaan, kasus bunuh diri di tempat itu. Gak sedikit juga nih warga yang mengaitkan semua hal itu dengan hal-hal goib. Dinambah lagi kayak gitulah. Setelahnya mereka pun menyepakati hal itu bersama-sama. Namun, kali ini Cindy tidak ikut bersama mereka. Karena Cindy harus mengejar target kerjanya. Tapi itu semua sudah dimaklumi oleh teman-temannya dan mereka pun dengan ikhlas melakukan eksplorasi tanpa ditemani oleh Cindy. Pada hari Kamis, setelah mereka semua pulang kerja, itu mereka ambil cuti secara bersamaan, berempat. Mereka ambil cuti secara bersamaan untuk melakukan hal itu saja. Cuman untuk melakukan hal itu, mereka rela ambil cuti kerja. Sedangkan Cindy itu tidak, dia tetap kerja karena dia harus ngejar target. Nah, hari Kamis, jam 5 sore, mereka berangkat. Mereka berangkat ini naik kereta Naik kereta karena kata Amel, stasiun yang ada di sana itu terletak sangat dekat sekali dengan kampung halaman Amel. Mungkin jaraknya hanya sekitar 2 atau 3 kilometer saja. Kemudian mereka pun berangkat setelah mempersiapkan semua barang yang dibutuhkan. Bahkan tidak tertinggal juga barang-barang seperti bunga melati, dupa, dan kemenyan. Itu juga mereka bawa dari Semarang menuju ke lokasi yang akan mereka tuju. Mereka berangkat jam 5 dan sampai di lokasi atau di stasiun yang jaraknya dekat dengan kampung si Amel itu sekitar pukul 8 malam. Setelah mereka semua ini sampai di stasiun, si Amel ini merekomendasikan untuk berjalan kaki dari stasiun menuju ke rumahnya tadi karena jaraknya tidak terlalu jauh. Kemudian semua temannya ini menyetujui dengan niatan ingin mendalam atau
mengenal lebih dalam kampung si Amel ini. Kampungnya ini masih benar-benar kayak asri gitu ya. Masih indah, bisa dikatakan indah. Dan deket banget sama rel kereta. Mereka beranjak jalan tuh dari stasiun menuju rumah Amel. Di sepanjang perjalanan, mereka mendapatkan senyum ramah dari penduduk di setiap kampung yang mereka lewati. Nah, tibalah di rumah Amel. Tiba di rumah Amel, mereka disambut oleh kedua orang tua Amel dan juga satu adik Amel bernama Yayu. Saat itu, Yayu ini beda. Setiap Amel pulang, Yayu memeluk dengan rasa bahagia. Namun kali ini, ketika Amel pulang, Yayu memeluk dengan rasa sedih, sembari menyebut nama teman masa kecilnya, yaitu Tiara. Amel bingung dong dengan apa maksud dari si Yayu ini. Kemudian mereka semua ini masuk ke kamar Amel. Kamarnya ya lumayan besar, cukuplah buat 5 orang. Bahkan Yayu dan Amel ini juga tidurnya bareng. Nah, ditambah lagi 3 teman Amel, yaitu Ais, Aca, dan juga Dinda. Di dalam kamar mereka ngobrol. Di situ Yayu menceritakan apa yang terjadi dengan temannya. Ternyata teman Yayu ini kemarin malam meninggal dunia karena tertabrak oleh kereta. Ya, sebenarnya bukan tertabrak, tapi bunuh diri. Di sini juga Mbak Cindy ini tidak menceritakan tentang motif dari bunuh diri si temannya Yayu ini karena takut menyinggung perasaan keluarga. Kemudian mendengar apa yang dikatakan oleh adiknya si Amel. Ketika teman Amel ini langsung, mereka ini bukannya sedih. Ya awalnya mereka sedih ikut berduka. Tapi setelahnya mereka seakan-akan ini kayak semakin tertantang. Mereka langsung bersemangat. Benar, kita harus melakukan uji nyali di tempat itu. Karena kita harus menelusuri ada apa di situ. Kok banyak orang yang pengen bunuh diri tapi harus memilih tempat itu. Kemudian juga ada banyak kecelakaan di tempat itu. Padahal itu bukan palang atau bukan tempat penyeberangan. Tapi kenapa kok bisa terjadi? Nah, just informasi ya buat kalian semua. Kalau ternyata rel kereta yang nantinya akan mereka gunakan untuk uji nyali, untuk tempat uji nyali, itu merupakan rel kereta kuno yang dibuat pada zaman penjajahan koloni Belanda. Dan itu dibuat menggunakan sistem kerja paksa. Jadi mungkin tak heran dong warga situ juga banyak yang mengaitkan tentang hal-hal gaib di tempat itu. Kemudian si Amel ini saat mendengarkan cerita dari adiknya tentang temannya, itu kayak dia ini berdetak jantungnya. Seakan-akan merasakan ada hal buruk yang akan terjadi dengan mereka. Bahkan di pagi harinya mereka rencana itu eksplorasi di malam Sabtu. Bahkan di pagi harinya Amel ini ngobrol dengan teman-temannya. Dan Amel ini berniatan untuk membatalkan uji nyali yang akan mereka lakukan nanti malam. Atau tepatnya pada malam Sabtu. Namun semua teman ini tidak setuju. Semua teman Amel ini tidak setuju. Ais, Dinda, dan juga Aca ini nggak setuju karena mereka berpikir udah jauh-jauh dari Semarang ke sini, masa iya sih gagal, masa iya sih nggak jadi. Dan dengan terpaksa karena tak mau mengecewakan ketiga temannya, Amel pun melanjutkan apa yang akan mereka lakukan pada malam hari nanti. Tiba nih di malam harinya, saat itu malam Sabtu tepat pada pukul 11:30 malam. Amel dan ketiga temannya mempersiapkan semua barang yang akan mereka bawa. Mulai dari 3 barang tadi yang tidak boleh terlupakan oleh kelompok wanita yang aneh ini ya menurut saya. Mereka siap-siap jam 12 tepat banget jam 12. Mereka pun berangkat. Jaraknya benar-benar gak jauh, deket banget. Karena posisi kampungnya itu
bersebelahan dengan rel kereta di mana mereka akan melakukan uji nyali. Nah, sampailah di tempat itu, mereka langsung membakar itu tupa. Mereka sebarin bunga melati yang mereka bawa di segala arah dengan tujuan hal itu dapat mengundang sosok-sosok gaib yang ada di sana. Mereka juga kan bawa menyan ya. Menyannya ini nggak ditaburin ataupun nggak ditaruh di mana, itu enggak. Tapi mereka sendiri yang pakai. Itu dipakai, itu loh. Bener-bener dipakai, dilaburin di tangan. Setelahnya, nggak nunggu waktu lama. Mereka pun mengalami gangguan mistis. Saat itu, dari kejauhan, tiba-tiba terdapat sebuah asap yang mengepul di tengah rel itu. Mereka berdiri di samping rel. Nah, di tengah rel, dari jarak yang lumayan jauh lah, mereka melihat ada sosok wanita yang lengkap masih pakai seragam sekolah. Itu berdiri tepat di tengah rel menghadap ke mereka. Sedangkan dari belakangnya itu muncul kereta api dengan laju yang benar-benar cepat. Mereka lihat dari kejauhan itu. Sampai di depan mereka ini kelihatan ada tubuh orang yang keseret sama kereta. Mereka berdiri di samping rel. Dan kereta itu melintas di depan mereka dengan bagian depan atau bumper kereta itu. Itu ada tubuh orang loh. Wah, di situ mereka benar-benar udah nggak karuan. Mereka masih berpikir kalau itu beneran orang yang ketabrak. Nah, mereka liatin terus tuh kereta. Sampai pada akhirnya mungkin ada sekitar 1 kilometeran. Barulah tubuh yang tadi nyangkut di kereta itu lepas. Mereka langsung dong, mereka cek. Mereka cari itu. Namun, aneh banget. Sumpah, ini bener-bener aneh banget ya. Karena tadi mereka ini bener-bener lihat dengan jelas kalau itu kereta nabrak orang. Tapi setelah dicek, mereka nggak nemuin apapun. Padahal mereka udah jelas banget ngeliat tubuh yang tadi keseret itu tepat jatuh di tempat itu. Terlepasnya di tempat itu, tapi mereka nggak nemuin adanya jasad, tubuh, bahkan percikan darah yang seharusnya menetes pun nggak ada sama sekali. Mereka bingung dong. Lagi sibuk mereka nyari, dari arah semak-semak kedengeran ada suara cewek nangis. Wah, nggak kebayang lagi. Posisi jam 12 lewat, jam 12 malam lewat. Setelah melihat kejadian tadi orang ketabrak kereta, mereka ngedengar dari semak-semak, deket banget sama mereka. Ini ada cewek nangis. Nangisnya ini kayak, wah, gila sih. Kalau menurut saya, yang diceritakan oleh si Cindy ini, tangisannya ini benar-benar kayak Mbak Kunti. Mereka pedean. Ya, karena di situ mereka ini setelah ngalamin tadi, lihat orang ketabrak kereta tadi, mereka agak khawatir dan takut. Mereka pedean. Coba kamu cek, kamu aja. Pada akhirnya Amel yang turun tangan. Amel ini ngeberaniin diri buat ngecek. Dibuka perlahan semak-semak. Setelah dibuka, Amel ini sontak terdiam sebentar. Dia terdiam sepersekian detik ya. Kemudian dia ngejerit. Wah, kenceng banget. Dari teriakan itu, teman-temannya ini langsung nyamperin, langsung ngecek dia. Mereka bukan bertanya ke Amel ada apa, tapi mereka langsung cek ke semak-semak itu. Setelah mereka cek, mereka nggak nemuin apapun di balik semak-semak itu. Entah mereka berbalik badan, mereka nanya ke Amel yang lagi meringkuk ketakutan di bawah. Sambil tongkrong dia sambil megangin kepala. Gak tahu apa yang terjadi sama Amel. Si Ais sama si Aca ini nanya ke Amel, kamu kenapa? Kamu kenapa? Nah, nggak sadar mereka saat lagi nanya ke Amel, si Dinda ini ngejauh dari mereka. Dia ini berjalan seakan-akan mengikuti sesuatu. Dia berjalan sampai di tengah rel. Barulah Ais sama si Aca ini sadar kalau Dinda udah nggak bareng sama mereka, tapi udah berada di tengah rel. Mereka bingung dong.
Itu Dinda ngapain? Gak lama dari itu, Amel ini teriak, "Dinda, awas di belakang kamu." Teriak, bener-bener teriak. Tapi dengan kondisi kepalanya ini masih meringkuk ke bawah. Tapi dia teriak kayak gitu. Nah, Dinda yang lagi ada di tengah rel ini kayak orang yang habis kehipnotis. Dia bener-bener diem, gak tengok kanan kiri, tapi tersenyum aja. Dia tersenyum dan bers, dari belakangnya kereta melaju dengan cepat. Seret. Ada sekitar 10 meteran Dinda ini keseret dan terlepas. Ketiga temannya ini langsung nangis. Dia meringkuk, benar-benar nangis meringkuk. Karena takut ya, mungkin karena takut. Mereka ini gak berani buat nyamperin tubuh Dinda yang udah tergeletak di tengah-tengah rel. Dia gak berani. Amel berdiri. Dia tepuk pundak teman-temannya. Dia bilang, ayo kita cek. Sambil nahan isak tangis. Dekatlah. Semakin dekat. Kelihatan tuh tubuh yang udah hampir hancur, benar-benar hancur. Dengan kondisi bagian kepalanya ini udah kebuka. Dan ya, mohon maaf ya, karena ini benar-benar mengerikan banget. Kalau menurut saya ini benar-benar mengerikan. Tulang di bagian tangan dan kakinya ini hampir semuanya keluar. Gak kebayang kalau kalian, bahkan kalau saya yang berada di situ, wah, udah benar-benar gak karuan saya. Bahkan menurut penuturan Cindy kepada kami saat itu, Amel juga pingsan ketika melihat kondisi temannya yang sudah tidak bernyawa dengan luka di sekujur tubuhnya yang parah banget saat itu. Amel ini pingsan. Tinggallah si Aca sama si Ais. Mereka berdua bingung. Udah gitu, Aisnya ini nangis terus. Aca bilang ke si Ais, "Is, udah, kamu tunggu sini. Aku mau ke kampung dulu. Aku mau cari bantuan." Belum sempat si Ais ini ngejawab, Aca udah lari. Gak lama dia balik lagi bareng sama warga dan beberapa pemuda. Datang ke situ dan warga pun langsung menutupi tubuh almarhum atau jenazah milik Dinda dengan daun pisang dan juga plastik ya. Dengan plastik-plastik gitulah ditutup. Nah, ini satu hal yang sangat disayangkan menurut saya. Karena saat itu tubuh almarhum Dinda ini dievakuasi tidak menggunakan keranda, tidak menggunakan kantung jenazah, tapi menggunakan bambu yang disusun dibentuk kayak keranda gitu. Cuman kan karena ya namanya bambu, ketika disusun pun dia akan ada celah gitu loh. Nah, dipopong, diikat tubuhnya di bambu itu, dipopong, dibawa ke rumah si Amel. Saat itu Amel ini baru sadar dari pingsannya. Nah, dari tempat kejadian menuju ke rumah si Amel, darah Dinda yang digotong itu netes-netes. Seakan-akan menjadi jejak tragisnya kejadian pada malam itu. Setelah sampai di rumah Amel, disitulah Amel baru ngasih kabar ke Cindy tentang apa yang terjadi kepada mereka. Cindy yang ada di Semarang ini shock. Dan dia mengingat lagi tentang mimpinya. Ya mungkin dari sini kalian bisa menebak tentang apa yang ada di dalam mimpi si Cindy ini tanpa saya menceritakan ya. Kemudian Cindy ini kaget. Dia cuma bisa lemes, benar-benar lemes di pagi harinya. Jasad Amel ini sudah dibawa ke rumahnya atau ke kampung halamannya untuk dimakamkan. Di situ keempat temannya juga ikut, termasuk si Cindy sendiri. Nah, setelah dimakamkan, mereka semua pun balik lagi ke Semarang. Mereka kumpul di kos-kosannya Cindy. Mereka ngobrol sambil dengan tatapan kosong, kemudian juga rasa yang benar-benar begitu parah banget ya gimana lagi. Salah satu sahabatnya ada yang meninggal dengan cara yang benar-benar tragis gitu loh.
Mereka ngobrol-ngobrol tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Ini mau bagaimana ini? Sebenarnya keluarga dari almarhum Dinda ini menyalahkan kejadian ini kepada teman-temannya almarhum atau almarhumah ini. Ya tentunya ya tadi si Amel, kemudian Ais, Aca, dan Cindy pun ikutan juga karena mereka ya berteman semuanya. Nah setelahnya, selang 1 minggu, mereka beraktivitas seperti biasa. Tapi dari 1 minggu itu, mereka seringkali mengalami hal-hal yang goib. Salah satunya, saat mereka sedang kumpul, berempat ini kumpul di kos-kosannya milik si Cindy. Dari belakang, dari arah dapur, itu mereka ngedengar ada suara tak tangis seorang wanita. Mereka lagi ngobrol, duduk kasur itu, di kasur di tempat tidurnya si Cindy lagi ngobrol, dengeran suara nangis. Yang pertama ngedenger itu si Ais. Ais ini langsung nepuk kakinya si Amel. Ditepuk kakinya sama Mel, dengerin. Beneran, kedengeran ada orang nangis di dapur. Di situ ya Amel bilang ke Cindy, Sin, ada siapa di belakang? Ada teman kamu? Cindy ya kebingungan karena teman Cindy hanya mereka ini. Cindy juga bilang, lah nggak ada. Teman aku siapa? Orang teman aku di sini itu kalian kok. Nggak ada lagi. Entah, Amel bilang dong, ayo kita cek. Siapa tahu ada maling. Mereka berjalan nih, berempat, dari kamar menuju dapur. Saat mereka berjalan, di lantai, mereka ngelihat ada tetesan darah. Benar-benar tetesan darah menuju ke arah dapur. Nah, dapurnya ini pintunya ini nggak pakai pintu, tapi pakainya kayak semacam ya penutup jendela gitu loh. Dibuka perlahan, krek. Ya, mereka nggak nemuin siapapun di dapur itu. Mereka penasaran dong dengan bekas darah yang ada di lantai. Jadi itu posisi masih di dapur. Mereka penasaran loh, gak ada siapa-siapa. Terus itu tadi darah siapa? Apa di sini ada yang lagi PMS? Satu persatu pun mengatakan tidak. Saat mereka buka lagi itu tutup dapur itu, mereka mau menuju ke depan lagi. Krek, darah yang tadi ada di teras atau di lantai itu udah hilang, udah bersih, gak ada darah lagi. Tambah bingung mereka. Ini ada apa sebenarnya? Kok tadi benar-benar ada darah? Dan bukan satu orang saja yang melihat, tapi semuanya, keempat anak ini benar-benar melihat kalau itu benar-benar darah yang masih baru. Kayak baru menetes gitu. Tapi mereka nggak mau pikir pusing karena mereka udah benar-benar down dengan kejadian yang menimpa salah satu sahabatnya. Pokoknya selama 1 minggu itu mereka mengalami benar-benar gangguan yang di luar nalar gitu loh. Nah setelahnya, saat itu mereka semua ini sedang berada di tempat kerjanya. Karena Dinda ini sudah meninggal dan belum lama. Jadi dari pihak pabrik itu belum menemukan seseorang yang bisa menggantikan posisi Dinda. Jadi tempat kerja Dinda ini masih kosong, masih benar-benar kosong, dan mungkin mereka juga semuanya masih dalam kondisi berkabung. Saat itu Cindy yang tempat kerjanya atau tempat duduknya ini berada tepat di sebelah tempat duduk almarhumah Dinda. Ini dia nengok, tapi nengoknya ini nggak full, nggak bener-bener nengok, dia cuma kayak ngelirik gini. Dia ngeliat ada Dinda yang lagi natap ke arahnya sambil mewek, bukan sambil senyum, sambil mewek. Dia ngeliatin kayak gini, kayak wajah-wajah sedih gitu. Di situ ya dia langsung malingin wajahnya gitu. Ais yang ngedenger hal itu langsung nengok, kamu kenapa sih? Gak apa-apa, udah, gak apa-apa, lanjut lagi kerja.
Mereka pun lanjut kerja. Ternyata gak cuman hanya di situ, di malam harinya, saat mereka semua lagi berada di base campnya atau di kos-kosan si Cindy, lagi berada di dalam kamar, dari dapur kembali terdengar suara, tapi suaranya beda. Kalau yang awal tadi itu suaranya isak tangis, sekarang ini suara semacam benda jatuh. Berak. Tapi nggak cuma sekali, berkali-kali, benar-benar berkali-kali. Saat itu pertama jatuh, berak. Si Ais ini bilang, itu suara apa? Udah biarin, nggak usah dihiraukan. Nggak lama lagi, berak. Cindy ini langsung bangun dari kasurnya. Dengan perasaan jengkel, dia langsung nyamperin. Dibukalah penutup yang tadi saya katakan itu, pengganti pintu itu dibuka. Rek. Kalian tahu apa yang dilihat oleh Cindy saat itu? Tepat di depan Cindy berdiri. Ini ada sosok makhluk yang tubuhnya ini sudah berlumuran darah. Kemudian sosoknya ini megangin telinga sambil membelakangi si Cindy. Di situ Cindy ini berusaha untuk memberanikan diri karena dia yakin ini makhluk ini punya maksud dan tujuan kenapa bisa sampai ke dalam rumah Cindy. Di situ Cindy ini kayak kenal dengan pakaian yang dipakai oleh sosok makhluk itu. Karena ternyata baju kemudian juga celana yang dipakai oleh sosok ini itu sama dengan yang mereka semua miliki atau keempat anak ini miliki. Dan satu lagi yaitu Dinda. Kalau itu bukan Ais, itu bukan Amel, itu bukan Aca, berarti itu adalah almarhumah Dinda. Di situ Cindy ini langsung nanya, Dinda, kamu kenapa, Din? Kamu kenapa kok masih ada di sini, Din? Kamu ini udah beda alam, Din. Kamu kenapa masih di sini? Ada apa, Din? Sakit. Tolong, telingaku sakit. Sosok itu merintih, benar-benar merintih, dan rintihannya ini membuat si Cindy ini semakin penasaran. Setelahnya, gak lama dari rintihan itu, si sosok ini melepaskan telinganya. Tangan yang ada di telinga tadi dilepaskan, dan barulah Cindy ini tahu kalau ternyata sosok itu tidak memiliki satu telinga di bagian kirinya. Hanya ada telinga bagian kanannya saja, sedangkan yang kiri itu tidak ada. Melihat hal itu, Cindy yang udah bener-bener gak kuat nahan rasa takutnya cuman bisa pingsan. Dia pingsan dan gak lama dia bangun dengan posisi sudah berada di kamar. Di situ teman-temannya ini langsung nanya, kamu kenapa sih? Kamu kenapa kok bisa pingsan? Kok bisa pingsan di dapur, ada apa? Kamu lihat apa? Cindy gak jawab panjang lebar, dia cuman bilang satu kata, telinga. Ketiga temannya ini bingung dong. Telinga? Apa maksudmu sih? Kamu kenapa? Telinga apa? Kenapa telinga kamu? Telinga kamu sakit. Cindy ini langsung bangun dari tidurnya. Rebahan itu bangun. Dia duduk. Dia langsung bilang, kalian ada yang ngerasa aneh gak? Dengan kejadian pada saat almarhumah Dinda itu mengalami kecelakaan. Amel ngejawab, ya kita ingat, aku benar-benar ingat orang aku ada di situ dan aku melihat dengan jelas saat itu. Terus kalian melihat gak ada yang aneh dengan jasad almarhumah pada saat dievakuasi? Aneh? Aneh gimana sih? Maksud kamu aneh yang gimana? Ya mungkin ada organ tubuh yang hilang atau apapun itu. Sebentar Sin, kayaknya aku ingat. Saat itu, aku ini benar-benar ingat banget. Kalau jasad almarhumah Dinda itu gak ada kupingnya di bagian kiri.
Dari situlah si Indi ini langsung bilang, oke, kalau gitu besok kita langsung tempat kejadian. Mereka bingung dong, ada apa ini sebenarnya. Di pagi harinya barulah Indi ini bercerita tentang apa yang terjadi pada malam itu sebelum dia mengalami pingsan. Dan apa maksud dari tujuannya mengajak ketiga temannya untuk kembali ke lokasi di mana almarhumah temannya ini meninggal dunia. Di situ Cindy ini cerita kalau sosok yang ada di dapurnya itu adalah sosok almarhumah Dinda yang tidak bisa tenang atau arwahnya gentayangan karena ada salah satu organ tubuhnya yang tertinggal, dan itu adalah telinganya. Kalian bayang, sosok makhluk tanpa telinga di bagian kirinya. Mungkin kalau kalian yang melihat itu, wah, gimana perasaan kalian? Takut, atau mungkin kalian bisa pingsan, atau langsung demam ya. Nah, kemudian mereka ini langsung kayak bersemangat. Oke, demi teman kita bakal balik lagi. Kita balik lagi ke tempat itu, kita cari. Yang harinya mereka pun berangkat. Nah, sampai di lokasi, mereka nggak langsung nyari nih. Mereka ditemenin sama si Amel ini buat datang ke salah satu rumah yang Amel ini bilang kalau rumah itu milik salah satu tokoh agama di tempat itu. Nggak cuman datang ke rumahnya tokoh agama, Amel juga ngajak mereka untuk datang ke rumahnya, mulai dari RT, RW, Lora, bahkan tokoh masyarakat mereka datangin dengan niatan membujuk warga agar mau ikut membantu proses pencarian telinga almarhumah Dinda. Setelah proses mediasi yang lumayan cukup panjang, akhirnya mereka pun sepakat dengan dibantu oleh warga yang mau ikut untuk mencari potongan telinga dari almarhumah Dinda. Lama mereka mencari dan mereka pun menemukan lokasinya. Ini nggak jauh dari tempat di mana tubuh almarhumah Dinda ini tergeletak pada saat itu. Nggak jauh. Nah, kondisi telinganya karena sudah lumayan lama, ini sudah membusuk, sudah dikelilingi lalar. Dan yang menemukan telinga itu tidak lain adalah Yayu, adiknya si Amel. Saat itu dibungkus telinga itu, potongan telinga itu dibungkus menggunakan secarik kain kafan yang sudah dipersiapkan oleh mereka dari Semarang. Setelah dibungkus, mereka pun berpamitan ke warga, terkhususnya tokoh agama dan lain sebagainya di kampung itu. Mereka berpamitan, mereka nggak balik ke Semarang. Mereka lanjut ke tempat di mana almarhumah Dinda ini dimakamkan, atau lebih tepatnya itu di kampung halamannya. Setelah sampai sana, mereka langsung memberitahu maksud dan tujuan mereka datang ke tempat itu. Mereka ngasih tahu ke orang tuanya kalau ternyata ada potongan dari tubuh almarhumah yang tertinggal. Di situ orang tuanya ya nangis gitu. Karena ya mungkin benar-benar tragis. Dia berpikir, kok tragis banget kematian. Sampai segitunya ada organ tubuh yang ketinggalan. Padahal itu benar-benar penting loh. Kalau seperti apa yang saya baca dari artikel-artikel itu penting ya. Jangan sampai ketika ada korban yang entah itu kecelakaan atau apapun itu, jangan sampai ada organ tubuh yang tertinggal di TKP tanpa dimakamkan. Nah, kemudian setelah mendengar apa yang diceritakan oleh teman-teman almarhumah Dinda ini, orang tua dari almarhumah pun menyetujui untuk mereka memakamkan potongan telinga dari almarhumah tepat di makam almarhumah berada. Setelah dimakamkan, mereka pun balik ke Semarang. Nah, dari apa yang mereka lakukan dengan mengubur dan mengembalikan potongan dari organ tubuh almarhumah, ini juga menimbulkan efek baik. Karena setelah itu,
seiring berjalannya waktu mereka sudah tidak mengalami gangguan-gangguan lagi. Satu hal lagi yang penting, mereka sudah berhenti penasaran dengan hal-hal goib. Dulur tapak misteri dimanapun kalian berada, kisah ini merupakan sebuah kisah nyata yang dikirimkan oleh Cindy kepada kami. Dari kisah ini kami mendoakan kepada almarhumah Dinda, semoga tenang di alam sana. Tidak lupa juga, di balik cerita pasti ada pesan yang akan kita sampaikan. Dari kisah ini mengajarkan kepada kita untuk selalu berhati-hati dimanapun kita berada. Karena dalam ajaran Islam ada 4 perkara gaib yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah jodoh, yang kedua rizki, dan yang ketiga takdir, yang keempat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.